Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Pak. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri
mengakhiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya di pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi, permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2
atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Pak. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. Majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan kepada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya esensinya. Kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu? Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin
dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas baik, pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua.
Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Kuasa saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara.
negara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya esensinya kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya
memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, Bu. Bisa soal apa? Ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun, bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang muda, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi
syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Kuasa Saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu gitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin
Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi, bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Kekumdu yang akan selesaikan. Kalau Kekumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang muda, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan,
Sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Kuasa saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. Majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu.
Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir.
pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan Tipikun. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, ada sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya kalau di ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Sebentar. Kuasa Saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa Ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang
ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas baik, pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi, permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam
bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Kuasa saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin yang mulia dari pemohon. Apa Pak Heru?
Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan kepada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada Yang Mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun. Bahkan ada yang bisa dilakukan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilempahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasik wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo.
tenang saja, sebentar. Kuasa Saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu gitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya. Kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu? Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas baik pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa.
Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud, beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun, bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi, permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian, bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua.
Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Kuasa saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional
hari Jumat adalah hari libur yang mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu yang mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini yang mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya yang mulia mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana yang mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas baik pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasih wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya bisa persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun, bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung.
Kalau ada pelanggaran pidana. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak?
mengembalikan marwah. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi, permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Kuasa saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. Majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis
melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor, keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada Yang Mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana?
Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi hukum. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun. Bahkan ada yang bisa digantikan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Yang dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat pujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Kuasa Saya hukum, sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa Ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya. Kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu? Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan
seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia atas baik, pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tipikor. Bahkan ada yang bisa digantikan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu. Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya kalau ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena
bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi... Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Pak. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut tersorot momen Caimin sibuk mengabadikan momen saat Anies menyampaikan pernyataan dalam sidang tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Anies berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan soal gugatan hasil Pilpres 2024. Sementara Caimin duduk di kursi untuk para pemohon yang berada di sebelah kiri Anies Baswedan. Dari posisi itu, Caimin menghadap ke arah kanan di mana Anies berdiri di podium. Terlihat Muhaimin Iskandar mengarahkan kamera ponsel miliknya ke arah capres nomor urut 1. Terpantau Caimin mengarahkan ponsel miliknya sekira 10 detik saat Anies berbicara. Ketua Umum PKB ini terlihat fokus dengan ponsel pribadinya. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu gitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Kalau sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang Mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang Mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang Mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Utut, cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini beberapa kalimat yang disampaikan Pak Mahfud beberapa bahkan sebelum beliau mencalonkan jadi wakil presiden, katanya memutus TSM itu di MK tidak melulu soal angka, bisa soal ya pokoknya tidak selalu dalam bentuk angka. Itu tanggapan gimana? Kalau dalam ilmu fikih itu ada nasikh wal mansukh, pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikih itu bisa berubah karena situasi itu. Ya. Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul.
Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau itu masalahnya misalnya persyaratan calon, memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif di bawah Bawaslu. Tidak puas di Bawaslu, silahkan maju ke pengadilan tinggi pun. Bahkan ada yang bisa dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya Gakumdu yang akan selesaikan. Gakumdu mengatakan ada unsur pidananya, dilemparkan kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah selesai pemilunya, dan sengketa hasil kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya, dalam ilmu fikih ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Mahfud kan kiai orang Madura, paham betul tentang nasikh wal mansukh, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Kubu Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, pendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di Gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel, Pak. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian, bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi